Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya dan jangan lupa di like ya beb. Nah, jadi kali ini aku tuh akan ngebahas mengenai yang terjadi pada tubuh kita jika kita sudah lama tidak bercocok tanam. Nah, simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah, jadi gini beb, yang namanya bercocok tanam tuh ya, ini untuk pasangan yang udah halal ya beb ya. Jadi tidak semua pasutri itu beb bisa melakukan bercocok tanam itu dengan sering. Malahan ada yang sebulan sekali, beberapa bulan sekali, terus ada yang setahun sekali, atau dan lain-lain. Jadi banyak faktor. Nah, jadi yang harus kalian ketahui, ternyata kalau kita jarang bercocok tanam, nah itu ada dampaknya pada tubuh kita beb. Bukan nggak ada ya, ada ternyata beb. Jadi kalau kita tuh rajin bercocok tanam, nah kita juga mendapatkan manfaat pada tubuh kita terutama. Nah, lalu beb, apa yang terjadi pada tubuh kita kalau kita itu jarang bercocok tanam gitu ya? Pada geli-geli mungkin ya dengarnya ya. Emang ada ya kalau bercocok tanam itu dampaknya untuk tubuh kita? Ya ada ya. Nah, yang pertama itu adalah buat pria nih atau suami. Nah, kalau jarang bercocok tanam, kalian bisa terkena bisa terkena penyakit kanker prostat. Nah, ngomong aja belibet nih bibir emak satu nih. Nah, jadi pria yang rutin melakukan bercocok tanam dan berejakulasi itu akan menurunkan resiko kanker prostat sebanyak 20% beb. Nah, jadi kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, dikarenakan saat berejakulasi tubuh mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan lewat cairan sperma. Paham ya beb ya, aku nggak mau ngucapnya sampai selesai, maklumi ya beb. Paham ya. Nah, jadi beb, yang harus kalian ketahui nih ya, berejakulasi itu juga dapat membersihkan area reproduksi pria. Nah, lalu di nomor 2 adalah kalian akan kehilangan hasrat untuk bercinta. Cici. Nah, jadi lambat laun tuh pasti rasa itu enggak ada gitu beb. Mau nggak dijamah sampai sebulan 2 bulan karena udah terbiasa. Jadi biasa aja gitu bawaannya, nggak ada yang kurang gitu ya. Nah, jadi yang harus kalian ketahui beb, di saat bercocok tanam tubuh kita itu memproduksi hormon endorfin. Nah, itu yang bisa membuat seseorang pengen melakukan kegiatan bercocok tanam. Nah, kebayangkan kalau misalnya aktivitas bercocok tanam itu udah lama nggak kalian lakukan. Nah, jadi tubuh kita itu bisa aja dia jadi nggak peka gitu beb. Nah, jadi kalau kalian tuh saat ini punya situasi seperti ini, nah itu bisa diperbaiki lagi dengan cara apa? Dengan cara mengkonsumsi makanan yang mampu meningkatkan gairah intim tentunya. Lalu kalian itu bisa menghabiskan waktu bersama pasangan kalian. Jadi ibaratnya gini, me time berdua gitu. Jadi sering-seringlah me time berdua dengan pasangan ya beb ya. Terus berolahraga berdua. Nah, itu lebih bagus beb. Lalu di nomor 3 adalah mengalami disfungsi seksual pada Miss V.
Jadi di area Miss V ini Beb, dia akan merasakan sakit saat kalian melakukan bercocok tanam. Nah jadi makanya nih kalau kalian udah lama nih nggak bercocok tanam atau kalian jarang bercocok tanam, nah caranya biar Miss V itu tidak sakit, kalian harus awali dulu dengan yang namanya foreplay. Jadi foreplay ini kalau bisa itu yang lama, jangan terburu-buru. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dieksplor. Nah jadi kalau udah dieksplor, udah lama waktunya, nah istri siap dan Miss V juga siap. Tetapi kalau kalian tuh langsung gitu, langsung nyodok, nah itu yang membuat Miss V pasangan kalian itu jadi sakit ya Beb ya. Jadi aku nyaranin kalian foreplay dulu yang lama gitu. Nah lalu di nomor 4 adalah kalian itu akan akan mudah stres gitu. Jadi yang namanya kita sering bercocok tanam itu kan aktivitas untuk melepaskan hormon endorfin kan, hormon kebahagiaan gitu. Jadi kalau kalian itu sering bercocok tanam, nah itu akan membuat tubuh dan pikiran kalian itu lebih rileks gitu. Nah jadi makanya tuh ya kalau seseorang itu habis bercocok tanam, nah biasanya doi itu lebih bahagia gitu ya, lebih happy gitu, suasananya lebih gembira gitu ya. Nah coba kalau kalian itu jarang bercocok tanam, pasti bawaannya stres gitu ya, bawaan pikirannya acak kadut gitu ya, terus nengok orang tuh pengen ditonjok aja, pengen bawaannya tuh kesel aja nengok orangnya, orang padahal udah ngomong baik sama kita, kedengeran kita tuh kayaknya emosi mulu ya. Kebayang ya Beb ya, suasana hati kita tuh memang nggak enak gitu ya Beb ya. Ngalami nggak? Nah buat kalian tuh ya yang lagi udah lama nggak bercocok tanam tuh ya, mungkin kalian lagi LDR gitu ya dengan istrinya, atau mungkin ada yang lagi ngambek gitu ya dengan pasangannya, karena lagi ngambek, lagi bertengkar, udah lama nggak bercocok tanam. Rugi ya Beb ya, gak usah kayak gitu Beb, udah dekatin bininya, nyosor aja. Kaki aku kram loh. Aduh ya Allah. Nah jadi udah dulu ya Beb ya konten aku. Semoga kalian tuh paham ya. Maaf ya aku kali ini banyak ketawanya karena aku lagi happy gitu ya. Hormon endorfinnya itu lagi ada di mana-mana di sekitaran aku, hormon bahagianya. Nah thank you ya yang udah nonton aku dari tadi.